Halo semuanya, di video kali ini saya bakal jelasin tentang database yang bisa kita pakai di Flutter ya. Oke, kalau kita ngomongin database itu biasanya kita dihadapkan pada dua pilihan ya. Yang pertama SQL dan NoSQL ya. Jadi kalau SQL itu beberapa nama yang familiar ada MySQL, MariaDB, Oracle ya dan masih banyak lagi. Sedangkan NoSQL ya ada beberapa contoh misalnya MongoDB, Cassandra dan Redis ya. Nah, kemudian ini adalah dua database yang paling umum ya. Nah, kalau di Flutter itu saya tambahin satu lagi ya, namanya key value pair ya. Kalau saya nyebutnya begitu. Nah, ini sebenarnya mirip kayak map ya. Jadi ini agak beda dengan database yang lain ya. Ini sebenarnya semacam variabel yang bisa kita simpan secara permanen ya. Jadi kalau pada umumnya kan kita bikin variabel di program, kemudian kalau programnya kita close, maka nilai variabelnya akan hilang ya. Nah, itu bisa kita simpan secara permanen. Caranya ya pakai ini ya, key value pair. Nah, key value pair sendiri itu kalau di aplikasi Android itu ada istilahnya namanya shared preference ya. Kalau di iOS itu ada yang namanya NS user default ya. Nah, dua-duanya ini bisa kita implementasiin juga di Flutter ya. Gitu. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya. Bedanya apa sih? Pertama dari SQL dulu ya. Jadi SQL itu adalah database yang relasional ya. Jadi relasional itu artinya dia berelasi satu sama lain ya. Dia menggunakan yang namanya tabel ya. Jadi skemanya pakai bentuk tabel begitu. Artinya sebelum kita mulai pakai database-nya kita harus siapin tabelnya dulu. Nah, tabel itu isinya apa? Ya isinya informasi field apa aja yang mau kita simpen ya di entitas itu. Kemudian tipenya apa ya, aturannya bagaimana, boleh kosong atau enggak, nilai defaultnya berapa dan sebagainya ya. Dan seluruh data di tabel itu harus memiliki informasi yang seragam ya. Misalnya, saya punya kasus mahasiswa ya. Mahasiswa itu punya nama sama gender ya. Berarti segala data yang saya masukin ke tabel mahasiswa itu harus ada namanya sama ada gendernya ya. Nggak boleh kosong ya. Seandainya boleh kosong atau null begitu, itu benar-benar memang ada kasus khusus ya. Maksudnya kondisinya memang benar-benar kepepet, jadi harus kosong ya. Tapi by default seharusnya dua-duanya terisi ya, nggak mungkin kosong. Karena mahasiswa itu pasti punya nama dan punya gender ya. Logikanya nggak akan mungkin ada yang kosong ya, seperti itu. Nah, sedangkan di sini tadi kita sebut dia sebagai relational database, maksudnya gimana? Nah, mahasiswa itu kan dia bisa kuliah ya. Dia bisa ambil yang namanya mata kuliah. Di mata kuliah sendiri itu ada atribut judul, SKS, sama nilainya. Nah, disinilah letak relasinya. Jadi, mahasiswa itu bisa ambil banyak mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Ya. Nah, karena mereka saling berelasi, maka kita bisa mendapatkan informasi baru yang tidak tersedia sebelumnya. Misalnya, kalau kita pengen tahu berapa banyak mahasiswa wanita yang mengambil mata kuliah matematika dasar. Nah, berarti kita bisa filter ya, semua mahasiswa yang wanita aja, kemudian semua mata kuliah yang judulnya matematika dasar, kemudian kita gabungin, ketemu berapa jumlahnya. Ya, seperti itu. Atau bisa juga kita dapetin data yang nggak tersedia sebelumnya. Contohnya adalah IPK. Ya, berapa IPK mahasiswa yang bernama Budi. Nah, kalau kita lihat di situ tidak ada field yang namanya IPK. Maka IPK bisa kita hitung dengan kita mengambil data dari mahasiswa yang namanya Budi. Kemudian kita lihat dia mengambil mata kuliah apa aja, ya, SKS-nya totalnya berapa, nilainya berapa, kemudian kita hitung ketemulah IPK-nya. Ya, seperti itu. Oke, jenis yang berikutnya adalah NoSQL. Ya, NoSQL itu adalah non-relational database. Ya, database yang nggak punya relasi. Jadi dia bentuknya bebas, ya, bebas, nggak ada strukturnya begitu. Nah, informasi yang disimpan itu bisa beda-beda. Ya, jadi meskipun kita nyimpen sama-sama data mahasiswa ya, antara mahasiswa A sama B itu bisa beda. Contohnya begini. Jadi misalnya ada mahasiswa yang pertama itu punya nama sama gender. Nah, kemudian kalau misalnya dia mau ngambil mata kuliah, maka informasi mata kuliah itu langsung dimasukin di dalamnya, ya. Jadi kita nggak bikin entitas baru, kita langsung taruh di situ, ya. Karena yang namanya mata kuliah itu kan dia terikat dengan si mahasiswa, jadi dia ikut disimpan jadi satu. Itulah prinsipnya NoSQL, ya. Oke, ini mahasiswa yang pertama.
Oke, ada mahasiswa yang kedua juga sama ya. Dia ambil 2 mata kuliah, cuman mahasiswa yang kedua itu dia kuliah dengan beasiswa ya. Maka kita bisa tambahin informasi beasiswa di situ. Kalau mahasiswa yang pertama tadi dia dengan biaya sendiri, maka informasi beasiswa nggak perlu ditambahin. Nah, sedangkan di mahasiswa yang kedua ada beasiswa, maka dia ditambahkan informasi beasiswa. Jadi bisa beda-beda antar data satu dengan yang lain ya. Jadi bisa kita sesuaikan kebutuhannya. Nah, cuman kekurangannya karena di sini nggak ada sistem query, jadi kalau kita mau dapetin data seperti ini tadi, ya berapa jumlah mahasiswa wanita yang ngambil mata kuliah dasar, ya itu susah, ya. Ini cukup susah karena kita harus tetap ambil semua data, kemudian kita filter yang gendernya wanita, dan di dalamnya ada mata kuliah matematika dasar, ya. Demikian juga kalau misalnya kita mau ambil nilai IPK-nya berapa sih? Nah, ini juga susah ya. Jadi kita harus ambil data mahasiswanya, kemudian dari seluruh mata kuliah yang diambil kita hitung, kita total, ya itu akan sangat membebani program. Jadi sebaiknya kalau informasi semacam IPK itu dari awal memang sudah kita tambahin ya. Seandainya nanti mau dipakai, ya jangan kita hitung di belakang karena nanti jadi beban. Ya. Nah, perbandingannya antara SQL dan NoSQL, ya pertama SQL itu dia bisa melakukan proses logika di query ya. Jadi kita begitu kirim perintah query-nya, kita langsung dapat data yang kita mau ya. Contohnya tadi IPK ya, meskipun kita nggak sediain, tapi kita bisa hitung dari query-nya. Ya, langsung ketemu IPK-nya. Nah, kalau di NoSQL itu nggak bisa. Jadi kalau kita mau hitung informasi yang nggak ada seperti IPK, maka kita harus lakukan di kode programnya. Ya, nggak bisa langsung dapetin dari database data IPK-nya, ya seandainya nggak disediakan. Kemudian yang kedua, SQL harus nyimpen data seragam ya, sedangkan NoSQL itu bisa nyimpen data beda-beda ya, sesuai kebutuhan. Jadi kalau misalnya kita punya data yang sangat variatif ya, maka kalau pakai SQL itu sangat boros ya, karena banyak field yang nggak kepake. Sedangkan NoSQL itu dia bisa nyesuaiin, jadi kalau butuhnya dikit ya disimpannya dikit aja, kalau banyak ya banyak ya, gitu. Kemudian perbedaannya lagi, SQL itu sifatnya lokal, ya. Jadi artinya mau nggak mau database-nya tertanam di perangkat secara langsung, ya. Jadi kalau di Flutter, ya dia pakainya si SQLite, ya, pakai SQLite. Sedangkan NoSQL itu dia bisa diimplementasikan secara lokal maupun online, ya. Jadi ada yang versi lokal maupun versi online, ya macamnya ada banyak, ya. Jadi kalau yang lokal contohnya ada Hive ya, sedangkan yang online bisa pakai Firebase ya, gitu. Oke, jenis yang ketiga namanya key value pairs ya. Ini agak berbeda ya, agak beda dengan dua jenis sebelumnya. Jadi kalau key value pairs dia sebenarnya untuk menyimpan variabel ya secara permanen. Tujuannya itu. Jadi bukan buat nyimpan satu entitas yang isinya banyak informasi ya. Enggak, tapi dia cuma buat nyimpan satu nilai ya, satu nilai gitu. Cuman ada beberapa mungkin ya. Jadi biasanya memang hanya untuk menyimpan variabel secara permanen, tujuannya itu. Ya, contohnya gimana? Contohnya misalnya untuk nyimpan informasi apakah user itu udah login atau belum, ya. Jadi kalau kita misalnya ambil contoh aplikasi kayak Facebook, Instagram dan lain sebagainya kan kita cukup login sekali, ya. Kemudian kalau kita buka selamanya dia nggak akan pernah minta buat login kecuali kita mencet logout, ya. Nah, itu disimpan di sini, ya. Karena informasi login itu kan cuma true and false, ya. Jadi, cuma butuh tipe data boolean. Nggak butuh sampai kita bikin database, ada tabelnya, ya. Karena ini cuma satu nilai aja. Nah, itu kita bisa pakai ini, key value pairs, ya. Kemudian contoh yang lain adalah pemilihan bahasa. Jadi, kalau kita misalnya main game gitu, kita pilih bahasanya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ya. Nah, settingan bahasa itu kan disimpan ya secara permanen. Jadi, kalau kita main lagi, kita nggak perlu nyeting bahasanya. Nah, itu juga bisa pakai ini, ya. Jadi, nilai bahasa itu disimpan ke dalam variabel atau nilai berupa string, ya, kemudian dimasukin ke database key value pairs ini. Seperti itu. Oke, jadi itu perbedaan ketiga jenis database yang bisa kita pakai untuk Flutter, ya. Jadi, kalian bisa sesuaikan kebutuhannya mau nyimpen apa, ya. Nanti dari situ kalian bisa pilih database yang paling tepat yang mana. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Sekian video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Knows It buat dapetin video terbaru dari kami.